وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والإمام الراشدين ثم إلى رسل المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى حسن عبد الله بن أحمد سنفك المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والإمام سيد محمد علوي المالكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf ini saya terlambat. Kita melanjutkan kajian kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, yaitu masih menerangkan tentang sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila angqal, sampai kepada perkataan beliau, wa min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam ma jaa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharan minal bashar yufli thawbahu wa yahlibu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah itu sama seperti umumnya manusia, ya, sama seperti umumnya laki-laki. Bagaimana? Yufli thawbahu, beliau menjahit bajunya sendiri. Artinya kalau ada baju yang sobek, itu Nabi menjahit sendiri. Wa yahlibu syatahu, ya, dan beliau memerah akan kambingnya. Ya, jadi Rasulullah itu memerah sendiri, ya. Wa yakhdumu nafsahu, dan beliau mengurusi akan keperluan dirinya. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, yukhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu, beliau menjahit bajunya dan menambal sandalnya. Jadi kalau sandalnya rusak, ya, atau ada yang perlu ditambal, maka Nabi menambal sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Lah ya, kalau Nabi punya baju sobek, kira-kira sahabat yang mau ngasih baju ada apa enggak? Ya banyak, iya kan? Ya, sampai teko dah. Misalnya ada ustadz ngajar terus ono tambelanin, teko dah sampean? Gak teko kan? Pasti dibelikan. Kesian rek, masa ustadznya kok sobek bajunya. Nah, pasti kita akan membelikan. Loh, sahabat juga begitu. Ya. Tapi Nabi yang tidak mau, artinya Nabi tidak mau merepoti orang. Nabi tidak mau merepoti orang. Apa yang bisa beliau lakukan sendiri, beliau lakukan sendiri. Sandal ini rusak, ya ditambal sendiri sama Rasulullah, diperbaiki sendiri. Ya, kalau kita kan punya murid satu saja sudah, wah, ini semuanya diserahkan kepada muridnya. Ya, Masya Allah. Ya, ini daripada ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Ya, kata Siti Aisyah, beliau melakukan di dalam rumah seperti umumnya laki-laki yang lain. Bagaimana di dalam rumah? Menyapu, membersihkan rumah. Ya begitulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Masya Allah.
Wa fi mukhtasar as-sirah lit-Tabari annahu qala sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa'amara ashabahu bi islahi syatin dhubihat faqala rajulun alayya silkhuha wa qala akhar alayya tabkhuha faqala sallallahu alaihi wasallam alayya jam'ul hatab. Ada lagi, ini masih membahas tentang bagaimana sifat tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Mukhtasar Sirah karangan Imam At-Tabari diceritakan bahwa pada suatu saat Rasulullah itu melakukan perjalanan safar ya, dengan beberapa sahabat. Lalu Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mempersiapkan seekor kambing ya, untuk disembelih, untuk dimakan bersama. Maka ada satu orang di antara mereka mengatakan, nanti biar saya yang menyembelihnya. Ya. Ada lagi yang mengatakan nanti saya yang akan menguliti, membersihkan kambingnya tadi. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau sudah dipotong-potong saya yang bagian masak. Sudah ya. Kan sepertinya ini sudah semuanya dapat bagian tugas. Padahal mereka lupa. Lupa apa? Nah, kalau tidak ada apinya, mau dimasak bagaimana? Maka Rasulullah bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam alayya jam'ul hatab. Ya sudah, kata Nabi, aku yang mencari kayu bakarnya. Masya Allah ya. Aku yang mencari kayu bakarnya. Jadi yang satu mengatakan, nanti saya yang akan nyembelih ya Rasulullah. Baik. Nanti saya akan motong-motong. Iya. Nanti saya yang masak ya Rasulullah. Monggo. Lah kalau tidak ada kayu bakarnya gimana? Loh, sampean mau masak, kompor tidak ada, LPG tidak ada, terus ya apa? Nah, maka Nabi mengatakan alayya jam'ul hatab, biar aku yang mengumpulkan kayu bakar. Faqalu, lalu mereka berkata apa? Ya Rasulullah, nakfikal amal. Kata mereka, loh, jangan ya Rasulullah, sudah cukup. Kami ini cukup untuk bekerja, biar kami yang mencari kayu bakar. Maka beliau bersabda, qad alimtu annakum takfunani walakinni akrahu an atamayyiz alaikum wa inna allaha yakrahu man min abdihi an yarahu mutamayyizan an ashabih. Apa kata Nabi? Masya Allah, ini tawaduknya ya. Kata Nabi, aku tahu kalian pasti akan mencukupkan itu semua pekerjaan, tapi aku tidak mau berbeda dari kalian. Aku tidak mau berbeda dari kalian. Allah Ta'ala benci dari hambanya. Allah Ta'ala tidak senang kepada hambanya yang merasa berbeda dari yang lainnya. Ya, jadi kalau bahasa kita ini sekarang merasa kelas VIP gitu loh. Ini ekonomi semua ini ya. Ekonomi yang saya kelas VIP. Itu Nabi tidak suka begitu hadirin. Nabi tidak suka. Aku tidak mau beda dari kalian. Maksudnya Nabi kepingin juga bantu gitu loh. Nabi kepingin juga kerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini Anda biar tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Okay? Bagaimana budi pekerti Rasulullah. Bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bangun Masjid An-Nabawi, ya, Kanjeng Nabi membangun Masjid An-Nabawi, Anda jangan menyangka Rasulullah cuma nuding-nuding begitu. Oh, ini sana ya, ini enggak, Nabi ikut hadirin. Nabi ikut nenggolok itu batu, Nabi ikut membawa botol, Nabi ikut. Ya. Artinya Nabi tidak mau berbeda dengan orang lain. Ya, ini daripada ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mencari kayu bakar itu ya juga sulit loh. Nggih, mencari kayu bakar kan sulit.
ya harus ke semak-semak ya atau ke hutan nanti motong-motong ranting-ranting dibawa, ini kan sulit. Ya, tapi Nabi mengatakan biar aku yang mencari kayu bakarnya. Biar aku yang mencari kayu bakarnya. Masya Allah. Wahadil ahadith dhahiratud dilalat ala ghayati tawadu'ihi. Maka hadis-hadis yang sudah kita terangkan itu jelas menunjukkan betapa sangat tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun dengan pangkat beliau, ya, dengan kedudukan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya kan, ya, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Rasul, pemimpin para Nabi, tapi beliau sangat tawadu, bersahaja, bersahaja. Bahkan beliau tidak suka ya sahabatnya tadi itu berdiri ketika beliau datang. Ingat ya kemarin kita terangkan. Jadi Nabi kalau datang sahabat biasa saja. Kenapa? Karena Nabi tidak suka. Ya. Nabi tidak suka terus berdiri semuanya. Ya, padahal boleh apa enggak kita berdiri untuk menyambut guru kita misalnya? Boleh. Ya, kita berdiri untuk menyambut ulama, boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi Rasulullah tidak mau karena tawaduknya beliau. Bahkan Nabi mengatakan orang yang dengan sengaja kepingin supaya orang lain berdiri, tempatnya neraka itu. Falitabawa maq'adahu minan nar. Orang yang kepingin supaya orang lain berdiri untuknya, siap-siap tempatnya dalam api neraka. Berarti kan sombong gitu loh. Malah kadang-kadang diwanti-wanti. Ya, nanti tolong jamaah ya, kalau saya datang semuanya berdiri ya. Ini saya mau hadir ini, tolong berdiri. Yang tidak berdiri, tidak barokah. Waduh. Ya, itu sombong. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tani bidzawil hajat wa yastami ilaihim. Nabi itu dari tawaduknya apa? Beliau memperhatikan kebutuhan orang yang punya hajat. Ya. Apa? Peduli gitu loh. Pernah ada perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ada hajat dengan Anda. Saya ada perlu dengan Anda. Apa sabda Rasulullah? Silahkan. Ya, silahkan. Kamu perlu dengan saya, silahkan. Kamu mau ngomong sama saya, silahkan. Dimanapun kamu mau. Di jalan-jalan kota Madinah, dimanapun silahkan. Kamu mau bicara. Itu artinya apa ya? Sebagai pemimpin, beliau itu menerima curhatan masyarakat, begitu kasarnya. Menerima curhatan masyarakat. Ya, dengan keadaan yang berbeda-beda tentunya, ya kan? Nabi mendengarkan dengan baik. Ya'tani bidzawil hajat. Ya, beliau perhatian terhadap orang yang punya hajat. Wa istami' ilaihim. Dan Nabi mendengarkan. Ya, Nabi mendengarkan kamu mau apa? Ya, hajat kamu apa? Didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'malu ala qada'i hajatihim. Dan beliau berusaha untuk memenuhi hajat mereka tadi itu, walau kana sahibul jahaja, walau kana sahibul haja abdan au imra'atan. Walaupun yang punya hajat tadi itu adalah seorang budak atau seorang perempuan. Ya. Nah, jadi siapapun yang datang kepada Rasulullah minta hajat, ya, maka Nabi akan berusaha untuk memenuhi hajatnya. Panjenengan masih ingat ya, kita terangkan pada beberapa pengajian yang lalu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Rasulullah, yang meminta hajat kepada Rasulullah pulang dalam keadaan kosong. Artinya Nabi berusaha gitu loh. Nabi berusaha. Ya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya diberi oleh Rasulullah. Kalau seandainya tidak ada
ya tidak ada yang bisa diberikan kepada orang tadi itu, maka Nabi mengatakan, kamu datang ke toko, ya kan, kamu minta hajat, kamu beli hajat kamu apa, nanti aku yang bayar. Sampai begitu hadirin. Subhanallah ya. Ya, kira-kira kita pernah enggak seperti itu? Enggak pernah. Misalnya kita enggak punya, ya sudah ngomong enggak punya kan. Maaf lewati gitu. Kamu kan enggak ada uang kecil. Ya, uang besarnya keluarin ya. Kita enggak punya uang kecil tapi uang besarnya punya. Loh, Nabi enggak mau orang itu kecewa. Nabi tidak mau orang itu keluar dalam keadaan tangan hampa. Maka Nabi mengatakan, kamu beli hajat kamu ke toko ini, nanti aku yang bayar. Saking enggak maunya untuk mengecewakan orang. Memenuhi hajat orang lain, memenuhi hajat saudara kita, itu pahalanya besar. Ada satu kalam ya dari ulama, hikmah ulama, afdalul qurbat ba'dal faridah qada hawaijin nas. Afdalul qurbat ba'dal faridah qada hawaijin nas. Seutama-utamanya ibadah, seutama-utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah melaksanakan yang wajib, setelah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, apa? Qada hawaijin nas, memenuhi hajatnya orang. Apa kalau bahasa Jawanya apa ini? Nekakno hajate wong. Nggih, betul ya? Nekakno hajate wong. Kita memenuhi hajat orang. Orang kepingin apa kita bantu. Ya, orang punya masalah ini dengan ini, kita selesaikan masalahnya. Itu Masya Allah, luar biasa hadirin. Nggih. La an amshiya fi hajati akhil muslim ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Ya. Aku, kata Nabi, datang kepada saudaraku untuk membantu hajatnya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Semerap tahu kan? Panjenengan semerap tahu fadilahnya orang iktikaf di Masjid Nabawi. Nggih. Amalan di Masjid Nabawi itu berlipat 1000 kali lipat dari tempat yang lain. Kan begitu? 1000 kali lipat. Nah, kalau kita iktikaf sampai 1 bulan di Masjid Nabawi, berapa pahala kita? Coba. Sholat, zikir di Masjid Nabawi, sholat, baca doa, dan lain sebagainya. Ngaji Quran. Tapi kata beliau, aku jalan memenuhi hajat saudaraku, lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Okay? Jadi pahalanya besar hadirin. Kalau ada teman atau saudara kita punya hajat, ya kita bantu. Okay? Apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Meringankan bebannya, ya, menyelesaikan hajatnya. Luar biasa ini, luar biasa. Dan Anda jangan jangan merasa tidak enak atau jangan merasa beban. Waduh rek, mosok benono wong perlu nang omah. Setiap ada orang ada keperluan datang ke rumah saya, mestinya Anda bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Orang datang ke rumah Anda, ya kan, minta bantuan Anda, berarti Anda dicintai. Nggih apa nggih? Berarti Anda dicintai. Makanya orang datang ke rumah Anda. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan, idza ahabballahu mar'an ista'malah. Atau kama qala. Kata Nabi, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan orang itu partnernya Allah. Ya, Allah akan mempekerjakan dia, Allah akan menjadikan dia temannya Allah, partnernya Allah. Loh, bagaimana maksudnya? Ya, Allah menjadikan hajat-hajat orang ada pada dirinya. Ya, sehingga ada orang setiap punya hajat datang kepada dia dan selesai hajatnya. Orang seperti itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jangan Anda merasa, waduh rek, beban ini. Orang datang lagi kepada saya, orang datang lagi, syukur, alhamdulillah. Anda bisa membantu orang, Anda bisa menyelesaikan hajatnya orang. Ya. Paham ya? Ya? Oh, saya tidak bisa bantu dengan uang. Ya, bantu dengan pemikiran. Misalnya ada orang punya masalah, Anda selesaikan, ya kan?
dengan pemikiran Anda, dengan ide-ide Anda, itu juga sama. Qadha hawaijin nas. Jadi kita bagaimana menyelesaikan hajatnya orang. Nggih. Kemudian yang terakhir, wa kana yaktumu halau min ashabi wa la yashku. Rasulullah itu daripada ketawaduannya apa? Beliau menyembunyikan keadaannya. Beliau menyembunyikan halnya dan tidak mengadu atau tidak mengeluh gitu loh. Tak moro-moro cerita semua kepada orang. Aku belum makan ya. Aku belum makan ya. Aku belum makan ya. Tidak ada. Nabi menyembunyikan akan keadaannya. Walaupun saat itu Nabi tidak makan. Hatta annahu rahana dir'ahu 'inda Yahudi ala 30 sa'an min sya'ir. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, hadirin, beliau menrohankan, ya, menggadaikan, ya, dir'ahu, ya, direk itu bisa diartikan baju pelindung, baju besi atau perisai. Ya, baju pelindung kan orang kalau perang pakai baju pelindung itu dari besi kan. Ya, itu bahasa Arabnya dir'un. Atau juga diartikan dir'un itu perisai, tameng. Itu juga bahasa Arabnya dir'un. Ya, dalam kamus disebutkan seperti itu. Ya, zirah. Ya, zirah itu baju besi, zirah yang dipakai untuk perang. Nah, itu Nabi menggadaikan dereknya, ya, zirahnya, baju-baju besinya tadi itu inda Yahudi, kepada orang Yahudi, ala 30 sa'an min sya'ir akhadhaha li ahlih, untuk sebagai jaminan karena beliau mengambil 30 sok gandum yang beliau ambil untuk keluarganya. Paham ya maksudnya ya? Nabi itu ngutang, hadirin. Ngutang 30 sok gandum untuk makan keluarganya. Sampai ngutang. Nabi menjaminkan dereknya. Nabi menjaminkan baju besinya. Ya Allah. Loh, kalau ya apa ya? Kan ada sahabat yang kaya. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ada menantu Rasulullah sendiri yang namanya Utsman bin Affan, itu kaya juga. Sayyidina Utsman itu kaya, hadirin. Nggih. Loh, masa kalau cuma 30 sok, ya, pasti diberikan oleh sahabat. Tapi Nabi tidak ngomong gitu loh maksudnya. Nabi tidak menyebutkan keadaannya kepada sahabat. Nabi menyembunyikan keadaannya kepada sahabat tadi itu. Paham nggih? Artinya tidak cerita-cerita, saya tidak makan, saya ini lapar, saya ngutang, saya enggak. Subhanallah. Nah, ini semuanya adalah min jumlah tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Insyaallah kita bisa meneladani beliau. Nggih, insyaallah akhlak beliau bisa kita tiru dalam kehidupan kita ini. Insyaallah hidup barokah, harta kita barokah, anak cucu barokah, semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf saya tadi datangnya telat. Mudah-mudahan tidak mengurangi akan istiqomah kita mengaji di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.